Duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, masih semangat semuanya? Hadir. Hari ini siapa yang tidak hadir? KM, siapa hari ini yang tidak hadir? Erman Oh, Erman. Ya, Erman kenapa? adalah keluhan pribadi. Ya, mudah-mudahan urusannya cepat selesai ya. Amin. Baik, kita pelajari hari ini. Mempelajari struktur teks eksposisi. Sebelum ke sini, Ibu mau tahu dulu, masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Teks diskusi, teks observasi, terus teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pengertian eksposisi ya. Ya. Sekarang yang harus kalian mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Lalu tujuannya. Nah, di pembelajaran kali ini kalian harus bisa menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, setelah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi melalui pendekatan saintifik, kontekstual serta metode investigasi kelompok, peserta didik dapat menemukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan tepat, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Jelas di sana ya. Strukturnya ada yang tahu tidak teks eksposisi? Ya, aman nggak? Tesis atau terus setelah tesis argumentasi, selanjutnya penjelasan dulu. Ya, tepuk tangan untuk Amanda. Ada tesis, ada argumentasi, ada penjelasan. Nah, sebelum ke materi struktur yang tadi, ke kegiatan menganalisis, kita akan adakan permainan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Baik, semuanya sudah berdiri. Sudah. Coba perhatikan, di sini ada dua gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama, kira-kira coba tebak itu ada gambar apa? Teh. Kalau teh itu bahasa Sunda ya. Yang betul teh. Terus gambar di sampingnya? Bang, betul. Gambar di sampingnya lagi? Coba Ibu minta jawab oleh kelompok ini, kelompok Izan. Tebang pohon. Karena bisa menjawab kelompok Izan, berarti kelompok yang lainnya harus dihukum. Kita lihat di sini. Nah, gimana geraknya? Gimana bahasa geraknya? Coba ikuti 1, 2, 3. Ya, ini pohon-pohon yang sedang bergerak. Silakan untuk kembali. Oke, seperti yang kalian tahu, tadi teks eksposisi adalah teks apa? Teks yang memaparkan fakta-fakta informasi dengan alasan yang mendukung, argumentasi yang mendukung. Ini ada salah satu teks eksposisi, silakan disimak. Kemudian diamati ya. Kira-kira sesuai tidak dengan pengertiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai contoh dari teks eksposisi. Nah, silakan untuk membaca dan mendengarkan contoh dari teks eksposisi berikut ini. Selamat mendengarkan. Silakan disimak dan didengar ya. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksposisi yang berjudul Pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Di sini siapa yang sering minum air putih? Semuanya. Ada juga yang jarang ya. Seperti di permainan tadi kan, ada korelasinya apa? Batu gigi. Iya. Nah, ada korelasinya sama permainan tadi. Berarti penting sangat ya minum air putih. Nah, sekarang
Jadi tepuk tangan untuk Amanda. Nah, ini bagus ya, simak dengan seksama. Kemudian apa pendapat pembicara sih tentang permasalahan yang dibahas tadi tentang minum air putih tadi? Apa ya kamu? Ya, Andi. Sangat penting untuk agar dapat manfaat. Iya, sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Tepuk tangan untuk Aldi. Nah, ini alur tujuan untuk kegiatan tadi ini ya. Kalian akan membentuk kelompok. Sudah belum sesuai instruksi Ibu di pertemuan sebelumnya? Sudah. Belum membentuk kelompok. Selanjutnya perwakilan kelompoknya akan ke depan untuk mendapatkan LKPD ya. Jadi masing-masing kelompok Ibu kasih LKPD dengan teks eksposisi yang berbeda. Silakan nanti kamu cari kira-kira seperti tadi tidak ya, ada argumen yang mendukungnya tidak ya, atau hanya sekedar pendapat saja. Nanti kalian cari melakukan diskusi. Nah, ketika melakukan diskusi silakan bagi tugas dan membuat rencana. Kira-kira nih kalian mau nyari materi untuk membantu kamu dalam penganalisisan struktur ini, kamu mau mengunjungi sumber mana? Apakah mau dari bahan aja dari buku atau dari buku paket yang ada di gawai kamu, atau mau ke link yang lain? Silakan. Ibu sudah berikan linknya ya di LKPD digitalnya yang pertemuan sebelumnya Ibu bagikan. Kemudian setiap kelompok nanti memaparkan hasilnya. Hasil presentasinya tolong ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, diunggah ke WA grup ya. Jadi selain kamu mempresentasikan di depan, teman-teman kamu bisa melihat, bisa mengakses juga. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengambil LKPD. Nah, coba di sana ya. Sambil kegiatan diskusi, kalian juga menilai teman kamu, menilai diri sendiri terhadap keikutsertaan diskusi. Tulis di buku 5 kita beri. Kelompok satu mana? Ya, silakan untuk melaporkan hasil kerjanya. Kelompok satu. Depan. Dan tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami di sini akan memaparkan tentang hasil diskusi kami yang berjudul mencuci tangan dengan sabun efektif mencegah COVID-19. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raja Setiawan Putra sebagai moderator, dan di samping saya ada Amanda Gisela sebagai pembaca tesis, lalu ada Adelia sebagai penyaji, lalu ada Neta sebagai pembaca argumen, dan juga ada Rahma sebagai pembaca argumen juga. Dilanjutkan pada sesi pertama, yaitu sesi pembacaan tesis. Struktur persamaan tesis. Tesis terdapat pada paragraf 1 sampai 2. Alasannya karena masih menjelaskan informasi yang umum mengenai mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Dan buktinya yaitu karena dalam teks tersebut masih menjelaskan hal-hal yang belum terperinci. Selanjutnya ada pembacaan argumen. Terima kasih, izin menjelaskan struktur kedua yaitu argumen. Argumen terdapat dari paragraf 3 sampai 4. Alasannya dalam paragraf ini memberikan informasi secara rinci dan terdapat penjelasan dari seorang ahli bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh COVID-19. Silakan bagi yang ingin menyanggah, memberikan saran atau ingin menilai kelompok kami. Siapa yang mau bertanya atau mungkin memberikan saran atau mungkin memberi penilaian untuk kelompok ini? Tidak apa-apa, silakan. Aldi? Ya. Izin bertanya, bagaimana cara mencuci tangan yang benar agar terhindar dari virus? Teksnya dijelaskan tidak? Untuk teksnya bisa dibuka di LKPD ya. LKPD kelompok ini sudah Ibu berikan ya. Ada? Terdapat informasinya? Tidak ada. Kalau menurut kelompok ini sendiri, bagaimana? Termasuk dengan benar itu dengan menggunakan sabun, lalu dengan mencuci tangannya memakai
nanti tetap yang sekarang. KKPD kelompok boleh, sama saja semua isinya. Ya, di KKPD digitalnya dibuka di WA. Di bagian evaluasi ada KKPD kelompok, buka KKPD kelompok. Ya, iya boleh di kelompok masing-masing sama-sama. Kalau sudah dibuka lingkungnya, ini ada di bagian ini, di bagian yang lembar pengisian tugas. Ada di lembar pengisian tugas di KKPD kelompoknya. Pembelajaran hari ini kita mengenal struktur, teks eksposisi, tesis, argumen, penugasan ulang. Apa ya kira-kira yang manfaat yang didapatnya? Ya, Aldi. Agar kita dapat membuat suatu teks eksposisi dengan teratur dan pasti. Ya, siapapun bisa membuat teks eksposisi ya. Kalau kamu nanti misalnya bercita-cita jadi profesi apapun, kalian membagikan ilmu kamu, gitu. Bisa dengan teks eksposisi, gitu. Kemudian kamu ingin menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dan menyampaikan solusinya, itu bisa dilakukan membuat teks eksposisi. Senang tidak kalau misalnya kamu sedang mencari informasi, ternyata dapat teks eksposisi ya untuk menjawab permasalahan, senang tidak? Ya, nah orang lain pun akan seperti itu jika kamu sebagai penulis itu eksposisi kemudian dibaca oleh orang lain dan didapatkan manfaatnya. Berarti sangat bermanfaat. Pelajaran untuk hari ini kita belajar apa ya? Siapa yang mau menyimpulkan? Acungkan tangan. Ya, siapa? Coba apa sih manfaatnya pembelajaran hari ini? Kita mengenal struktur, teks eksposisi, tesis, argumen, penugasan ulang. Apa ya kira-kira yang manfaat yang didapatnya? Ya, Aldi. Agar kita dapat membuat suatu teks eksposisi dengan teratur dan pasti. Ya, siapapun bisa membuat teks eksposisi ya. Kalau kamu nanti misalnya bercita-cita jadi profesi apapun, kalian membagikan ilmu kamu, gitu. Bisa dengan teks eksposisi. Gitu. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai kebahasaan teks eksposisi. Kalau sekarang kita menganalisis strukturnya, nah pertemuan berikutnya kita menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Untuk KM silahkan pimpin berdoa. Yuk siap gerak. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.